Pada bagian ini, kita akan membahas tentang contoh bentuk polar dari bilangan kompleks dan juga operasi perkalian dan pembagian dalam bentuk polar bilangan kompleks. Seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bentuk polar dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan R cos theta ditambah I sin theta atau sama dengan modulus dari Z yaitu sama dengan R dikalikan dengan cos dari fasa Z, yaitu theta, ditambah I sin fasa Z, di mana pada bentuk geometrisnya, secara geometris, R merupakan panjang dari vektor yang membentuk bilangan kompleks Z, sedangkan theta atau fasa dari Z adalah sudut yang dibentuk oleh vektor yang merepresentasikan bilangan kompleks Z dengan sumbu real positif. Ingat kembali bahwa bagian real dari bilangan kompleks Z sama dengan R cos theta, sedangkan bagian imajiner dari bilangan kompleks Z adalah B sama dengan R sin theta. Nah, pada contoh berikut ini kita akan menyatakan bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan 2I. Nah, seperti yang kita ketahui, bentuk umum dari bilangan kompleks adalah Z sama dengan A ditambah BI. Jadi, untuk bilangan kompleks Z sama dengan 2I, kita peroleh A sama dengan 0, sedangkan B sama dengan 2. Dengan demikian, modulus dari Z adalah akar dari 0 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 2. Sedangkan fasa dari Z adalah arkus tangan dari bagian imajiner yaitu 2 dibagi dengan bagian real dari Z yaitu 0, kita dapatkan arkus tangan dari tak hingga. Seperti yang kita ketahui, arkus tangan dari tak hingga adalah pi per 2 karena tangan dari pi per 2 adalah tak hingga. Dengan demikian, bentuk polar dari Z sama dengan 2i adalah Z sama dengan modulus dari Z yaitu 2 dikalikan dengan cos fasa Z yaitu pi per 2 tambah I dikali sin fasa Z yaitu pi per 2. Kemudian pada contoh kedua, kita ingin menyatakan bentuk polar dari bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 dikurang I. Nah, dari bentuk umum bilangan kompleks ini, kita peroleh A sama dengan min akar 3, B sama dengan min 1. Jadi, modulus dari Z adalah akar dari min akar 3 kuadrat sama dengan 3, ditambah min 1 kuadrat sama dengan 1. Jadi, modulus dari Z adalah akar dari 4 sama dengan 2. Sedangkan fasa dari Z adalah arkus tangan dari min 1 dibagi dengan min akar 3. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Z sama dengan min akar 3 min I berada pada kuadran 3 pada koordinat kartesian karena kita mempunyai komponen real berada pada sumbu horizontal negatif, sedangkan bagian imajiner berada pada bagian sumbu vertikal negatif. Jadi berada pada kuadran 3. Sehingga arkus tangan dari min 1 dibagi dengan min akar 3 sama dengan 7pi per 6. Representasi geometris bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 min I pada bilangan kompleks dapat kita lihat pada gambar berikut. Nah, titik min akar 3 min I seperti yang kita lihat pada gambar ini berada pada kuadran 3. Jadi, bentuk polar dari Z sama dengan min akar 3 min I adalah Z sama dengan modulus dari Z yaitu 2 dikalikan dengan cos fasa Z yaitu 7pi per 6 yang seperti yang telah kita hitung pada slide sebelumnya ditambah I sin 7pi per 6. Selanjutnya akan kita bahas tentang konsep sudut utama atau prinsipal argumen dari sebuah bilangan kompleks. Definisinya adalah sudut utama atau prinsipal argumen dari sebuah bilangan kompleks adalah argumen theta dari bilangan kompleks yang terletak pada interval min pi lebih kecil dari theta
dan theta lebih kecil atau sama dengan pi. Ingat perbedaan tanda pada bagian ini dan pada bagian ini. Nah, pada bagian ini kita mempunyai theta lebih besar dari min pi. Jadi di sini theta tidak mungkin bernilai sama dengan min pi. Sedangkan pada bagian ini kita mempunyai theta lebih kecil atau sama dengan pi. Jadi di sini kita masih mempunyai kemungkinan nilai theta sama dengan pi. Dan ingat kembali bahwa nilai pi radian sama dengan min pi radian. Dan sudut utama ini dilambangkan dengan notasi arc Z sama dengan sebelumnya, cuma di sini kita mempunyai huruf kapital A. Jadi kesimpulannya, sudut utama dari bilangan kompleks Z bernilai lebih besar daripada min pi dan lebih kecil atau sama dengan pi. Sebagai contoh, mari kita lihat bilangan kompleks Z sama dengan I. Pada bidang kartesian, bilangan kompleks ini dapat digambarkan melalui titik ini. Nah, seperti yang kita ketahui, argumen dari sebuah bilangan kompleks adalah sudut yang dibentuk oleh vektor yang merepresentasikan bilangan kompleks tersebut, ya vektor atau titik yang merepresentasikan bilangan kompleks tersebut dengan sumbu real positif. Nah, jadi pada gambar ini dapat kita lihat argumen dari Z adalah pi per 2. Oke, ini salah satu nilainya. Bisa juga min 3 pi per 2 atau 5 pi per 2. Oke, satu lingkaran 1/4. Nah, jadi dari gambar ini dapat kita peroleh 3 nilai argumen dari Z, yaitu pi per 2, 5 pi per 2, dan min 3 pi per 2. Akan tetapi, sudut utama dari bilangan kompleks tersebut adalah pi per 2. Karena di antara ketiga sudut ini yang memenuhi syarat bahwa nilai sudut utama dari bilangan kompleks Z berada di antara min pi dan pi adalah pi per 2. Sekarang kita akan menentukan sudut utama dari bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 min I. Maaf, di sini ada typo, seharusnya di sini Z. Nah, contoh ini atau bilangan kompleks ini sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Dan kita peroleh argumen dari Z, yaitu, atau argumen dari min akar 3 min I adalah 7pi per 6. Dan sudut ini bukan merupakan sudut utama dari bilangan kompleks Z, karena terletak di luar interval min pi, pi. Nah, jadi tugas kita sekarang adalah untuk menentukan sudut utama dari Z. Nah, salah satu cara untuk merubah argumen dari Z agar terletak pada interval min pi sampai dengan pi adalah sebagai berikut. Nah, nilai argumen dari Z awal 7pi per 6 kita kurangkan dengan 2pi sehingga kita peroleh nilai min pi per 6 yang terletak pada interval min pi, pi. Nah, jadi min 5pi per 6 merupakan sudut utama dari bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 min I. Nah, bila diilustrasikan, dapat dilihat pada gambar ini. Nah, jadi bilangan kompleks Z sama dengan min akar 3 min I mempunyai sudut dari sumbu real positif sebesar min 5pi per 6. Dan ini terletak pada interval min pi, pi. Sehingga bentuk polar dari bilangan kompleks Z dengan menggunakan sudut utama adalah Z sama dengan 2 yang merupakan modulus dari Z dikalikan dengan cos min 5pi per 6 ditambah I sin min 5pi per 6. Sebagai kesimpulan, hubungan antara argumen Z dan prinsipal argumen dari Z dapat dinyatakan sebagai berikut. Argumen dari Z sama dengan sudut utama atau prinsipal argumen dari Z ditambah 2n dikali pi, di mana n dapat bernilai 0, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang aturan perkalian untuk bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, di sini kita mempunyai dua bilangan kompleks yang dinyatakan dalam bentuk polar, yaitu Z1 sama dengan R1 dikalikan cos theta 1 ditambah I sin theta 1, dan Z2 sama dengan R2 cos theta 2 ditambah I sin theta 2.
Maka perkalian kedua bilangan kompleks tersebut adalah Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikalikan cos theta 1 dikalikan cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikali sin theta 2 ditambah sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikali sin theta 2. Nah, ingat kembali bahwa cos theta 1 dikalikan cos theta 2 dikurang sin theta 1 dikalikan sin theta 2 ini sama dengan cos theta 1 ditambah cos theta 2. Ingat kembali identitas geometri ini. Kemudian, dari identitas geometri juga kita mempunyai sin theta 1 dikali cos theta 2 ditambah cos theta 1 dikalikan sin theta 2. Ini sama dengan sin theta 1 ditambah theta 2. Dengan demikian, Z1 dikalikan Z2 sama dengan R1 dikali R2 dikalikan cos theta 1 tambah theta 2 ditambah I sin theta 1 tambah theta 2. Nah, dari bentuk ini dapat kita simpulkan bahwa modulus dari Z1 dikali Z2 sama dengan R1 dikali R2 sama dengan modulus dari Z1 dikalikan dengan modulus Z2 seperti yang tertera pada baris ini. Kemudian dari bentuk ini kita juga dapat menyimpulkan bahwa fasa dari Z1 dikalikan Z2 adalah theta 1 ditambah theta 2 atau argumen Z1 ditambahkan dengan argumen Z2. Ingat kembali bahwa argumen dari Z1 adalah theta 1, sedangkan argumen dari Z2 adalah theta 2. Nah, sebagai contoh, di sini kita mempunyai bilangan kompleks Z1 sama dengan 1 dikurang I dan Z2 sama dengan min 2I. Nah, di sini kita ingin menentukan berapa hasil perkalian dari Z1 dikalikan Z2, juga kita akan menentukan berapa argumen Z1 dikalikan dengan Z2. Nah, di sini kita lakukan operasi perkalian. Z1 dikalikan Z2 sama dengan 1 dikurang I dikalikan min 2I, kita peroleh nilainya min 2 dikurang 2I. Nah, jadi dari bentuk ini, argumen dari Z, 1 dikalikan Z2 adalah arkus tangen dari bagian imajiner, yaitu min 2, dibagi dengan bagian real, yaitu min 2. Sehingga kita dapat peroleh arkus tangen dari 1. Akan tetapi, bilangan kompleks ini berada pada kuadran ketiga, sehingga nilai arkus tangen dari 1 adalah min 3pi per 4. Nah, dari bentuk umum perkalian bilangan kompleks dalam bentuk polar, kita ketahui bahwa argumen dari perkalian Z1 dan Z2 adalah penjumlahan dari argumen Z1 ditambah argumen Z2. Nah, di sini dapat kita tentukan argumen dari Z1 dahulu, yaitu arkus tangen dari min 1 dibagi 1. Ingat, min 1 adalah bagian imajiner dari Z1, sedangkan 1 adalah bagian real dari Z1. Sehingga kita peroleh nilai min pi per 4. Ingat, bilangan kompleks Z1 berada pada kuadran 4. Jadi kita peroleh argumennya min pi per 4. Untuk Z2, argumennya adalah arkus tangen min 2 per 0. Ingat, min 2 adalah bagian imajiner dari Z2, sedangkan 0 adalah bagian real dari Z2. Nah, bilangan kompleks ini berada pada kuadran 3. Ya, jadi kita peroleh nilai min pi per 2. Nah, jadi argumen dari Z1 dikalikan Z2 adalah argumen Z1 ditambah argumen Z2 sama dengan min pi per 4 ditambah min pi per 2 sama dengan min 3 pi per 4. Nah, dari di sini dapat kita lihat bahwa kedua cara, yaitu yang pertama argumen Z1 dikalikan Z2 yang diperoleh dari bentuk standar dari bilangan kompleks, ya, A tambah BI, sedangkan pada cara kedua kita peroleh argumen dari Z1 dikalikan Z2 dari bentuk polar bilangan kompleks. Selanjutnya kita lihat operasi pembagian dengan menggunakan bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, di sini kita mempunyai dua bilangan kompleks dalam bentuk polar, yaitu Z1 dengan modulus R1 dan fasa theta 1, dan bilangan kompleks Z2
dengan modulus R2 dan fasa θ2. Maka pembagian kedua bilangan kompleks tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk berikut ini, di mana Z1 dibagi Z2 sama dengan R1 dibagi R2 dikalikan dengan fungsi dari fasa kedua bilangan kompleks, yaitu cos θ1 dikalikan cos θ2, ditambah sin θ1 dikali sin θ2, ditambah I sin θ1 cos θ2 dikurang cos θ1 dikalikan sin θ1. Dan ingat kembali dari identitas geometri bahwa bagian ini sama dengan cos θ1 dikurang θ2, sedangkan bagian ini sama dengan sin θ1 dikurang θ2. Jadi, dari bentuk ini kita peroleh magnitudo dari Z1 dibagikan Z2 sama dengan pembagian modulus dari masing-masing bilangan kompleks, yaitu modulus Z1 dibagi modulus Z2. Sedangkan argumen dari Z1 dibagi Z2 adalah argumen Z1, yaitu θ1, dikurang argumen Z2 atau θ2. Sebagai contoh, di sini kita ingin menentukan argumen Z2 dibagikan Z1 dengan menggunakan cara standar dan juga dengan menggunakan bentuk polar dari bilangan kompleks. Nah, jadi di sini kita mempunyai dua bilangan kompleks, Z1 sama dengan 1 dikurang I, dan Z2 sama dengan min 2I. Nah, dengan cara standar operasi aljabar bilangan kompleks standar, kita peroleh Z2 dibagikan Z1 sama dengan min 2I dibagi 1 kurang I, sama dengan min 2I dibagikan 1 kurang I, dikalikan dengan konjugat kompleks dari penyebut, yaitu kita 1 tambah I, sehingga untuk bagian pembilang kita peroleh min 2I dikurang 2I kuadrat yang dapat kita sederhanakan menjadi min 2I tambah 2, sedangkan penyebutnya bernilai 2, sehingga kita peroleh hasil pembagian 1 dikurang I. Nah, argumen 1 kurang I adalah arkus tangan dari min 1 dibagi 1, yaitu arkus tangan min 1, dan bilangan kompleks 1 kurang I berada pada kuadran keempat, sehingga kita peroleh nilai argumennya adalah min pi per 4. Dengan menggunakan sifat bentuk polar dari bilangan kompleks, argumen Z2 argumen Z2 dibagi Z1 adalah argumen Z2 dikurang argumen Z1. Jadi di sini kita perlu menentukan dulu berapa nilai argumen Z2 dan berapa argumen dari Z1. Argumen Z1 sama dengan arkus tangan dari min 1 dibagi 1 sama dengan min pi per 4. Sedangkan argumen dari Z2 sama dengan arkus tangan min 2 per 0, yaitu min pi per 2. Dengan demikian, argumen Z2 dibagi Z1 adalah min pi per 2 dikurang min pi per 4 sama dengan min pi per 4. Nah, dapat kita lihat di sini bahwa kedua cara ini menghasilkan nilai yang sama. Slide ini merupakan bagian akhir dari video ini. Untuk selanjutnya, akan dibahas tentang operasi pangkat untuk bilangan kompleks dalam bentuk polar dan juga bentuk eksponensial dari bilangan kompleks.